Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Amanda Putri dengan NIM 211410078 dari kelas SI 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah metodologi penelitian yang sudah saya ringkas atau sudah saya rangkum dari tugas 2, tugas 3, hingga tugas 4. Baiklah, yang pertama saya akan memulai dengan judul Perancangan Sistem Informasi Registrasi Mahasiswa. Diterbitkan pada tahun 2018 dengan pengarang Helpy Nopriandi dengan nama Jurnal Teknologi dan Open Source dengan Sinta keempat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang berjenis survei. Turun langsung ke lapangan, mengadakan observasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan pengumpulan konsep teori dengan mempelajari literatur. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya program aplikasi Sistem Informasi Registrasi Mahasiswa yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Dengan gap yang pertama, dengan perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa yang menerapkan database dan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, maka pelayanan terhadap mahasiswa seperti penambahan, penghapusan, koreksi, atau penyisipan dan pembuatan laporan registrasi, baik yang sudah ada maupun data yang baru, akan dapat diatasi dalam waktu yang relatif cepat karena semua data tersimpan dalam sebuah database. Yang kedua, dengan mengembangkan sistem pengolahan data yang berbasis komputer serta variabel-variabel yang mendukung untuk pembentukan atau pembuatan laporan tersebut tersusun secara logis yang tidak dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, dengan diterapkan sistem ini untuk mengurangi pemakaian sumber daya manusia atau meminimumkan ketenagaan kerja, dengan tidak mengurangi mutu pelayanan. Dengan sumber sebagai berikut. Kemudian dengan judul yang kedua adalah Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan Berbasis Web. Diterbitkan pada tahun 2018 dengan pengarang Heri Purnomo dan Jauharul Ma'nunah dengan nama Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan dengan Sinta keempat. Metode dalam penelitian ini mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis web pada STMIK, PPKIA, PRD-nya Paramita Malang yang berguna bagi pimpinan dan bagian keuangan. Hasil dari penelitian ini yaitu desain sistem dan database adalah desain perangkat lunak yang berfokus pada desain pembuatan perangkat lunak termasuk struktur data. Arsitektur perangkat lunak, desain antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap desain sistem untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Database yang digunakan untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dari sistem sehingga menghasilkan informasi yang tepat. Gap yang pertama, membantu staf bagian keuangan untuk mencatat keuangan sesuai dengan hak usernya. Yang kedua, menyelesaikan proses akuntansi dari jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba, rugi, dan neraca. Yang ketiga, sistem yang dibangun belum dapat terintegrasi dengan data pembayaran mahasiswa sehingga staf bagian pendapatan dapat memasukkan total pendapatannya dari sistem yang terpisah. Dengan sumber sebagai berikut. Kemudian,
Judul jurnal yang ketiga adalah Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web. Diterbitkan pada tahun 2016 dengan pengarang Diah Puspitasari dengan nama Jurnal Pilar Nusa Mandiri dengan Sinta ketiga. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC dengan metode atau model waterfall. Hasil, analisa sistem berjalan, analisa kebutuhan pengguna, dan perancangan. Gap, yang pertama dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini mempermudah petugas dalam mengolah data peminjaman dan pengembalian buku sampai pembuatan laporan. Yang kedua, sistem informasi perpustakaan ini merupakan sarana yang efektif untuk mempermudah anggota dalam proses pencarian buku dan membaca buku online. Dengan sumber sebagai berikut. Kemudian di jurnal bidang ilmu dengan judul Perancangan Sistem Informasi Registrasi Mahasiswa dengan nama Jurnal Teknologi dan Open Source dengan pengarang Helpy Nopriandi dan diterbitkan pada tahun 2018. Dengan memaparkan pertanyaan jurnal, yang pertama, apa metode yang digunakan dalam jurnal perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa? Nah, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitik yang berjenis survei. Turun langsung ke lapangan mengadakan observasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan pengumpulan konsep teori dengan mempelajari literatur. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dihasilkan dari penelitian jurnal perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa? Hasil dari penelitiannya adalah terciptanya program aplikasi sistem informasi registrasi mahasiswa yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu apa pelayanan yang didapatkan setelah terciptanya program aplikasi sistem informasi registrasi mahasiswa dengan perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa yang menerapkan database dan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, maka pelayanan terhadap mahasiswa seperti penambahan, penghapusan, koreksi atau penyisipan dan pembuatan laporan registrasi, baik yang sudah ada maupun data yang baru akan dapat diatasi dalam waktu yang relatif cepat karena semua data tersimpan dalam sebuah database. Kemudian ada intisari dari jurnal, yaitu perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa dengan metode deskriptif analitik, observasi lapangan, konsep teori. Kemudian ada pun tujuan, mengurangi pelayanan sumber daya manusia dan mengatasi masalah. Kemudian ada di sini ada hasil dengan terciptanya aplikasi dan dibuat dengan bahasa pemrograman dengan pengguna mahasiswa yang aktif. Kemudian ada referensi jurnal dengan judul Perancangan Sistem Informasi Registrasi Mahasiswa. Menurut Indrayani atau Rido et al. 2015, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang layanan administrasi akademik di perguruan tinggi menjadi suatu kebutuhan. Nah, di sini kita menggunakan teknik Zotero ya, untuk mengetahui referensi jurnal yang kita cari atau yang kita terapkan. Kemudian, di judul yang kedua, yaitu Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan Berbasis Web, membantu pimpinan dalam melihat kondisi keuangan perusahaan mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan dalam kegiatan jasa ekspor, impor, dan kekayaan perusahaan menurut Mukhafifah and Others 2016. Kemudian di jurnal yang ketiga, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web. Suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity lainnya, menurut Yasin pada tahun 2012.
Kemudian berikut adalah list pustaka yang kita cari dengan menggunakan aplikasi Zotero yang bisa kita download ya atau bisa kita gunakan di Microsoft Word di laptop kalian atau di komputer kalian. Terima kasih presentasi atau pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf jika kekurangan dan pengucapan dalam kalimat atau kata-kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.